Tuh direktur Australia itu bilang, Indonesia good, amazing, amazing. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama gua Dwi CPU. Di kesempatan kali ini gua mau ngenalin satu segmen baru di YouTube gua, namanya Kerabat Kerja. Di sini gua bakal chit chat, ngobrol santai sama teman-teman kerabat kerja, teman-temanku TV pastinya. Dan kalau lu nonton di video gua sebelumnya, gua sempat ngebahas tentang perjalanan karir gua, tentang orang-orang yang ada di balik karir gua. Dan sekarang gua bersama salah satunya, yaitu adalah ini dia, chief gua, Argus Alan Kindangin. Halo, Halo. Buat lo yang nggak tahu, dia tuh koordinator gua, supervisor gua di Antv. Dan kita mau cerita. Oh ya, kalau lu nonton video gue sebelumnya kan sebenarnya gua tuh jadi switcherman tuh dalam jalur yang tidak sengaja ya. Ini dia salah satu orang yang waktu itu nggak datang dan terpaksa gue megang switcher. Pertanyaannya masih ada sampai sekarang itu, lu kemana waktu lu nggak datang dan digantiin? Itu kalau itu waktu itu soalnya gue masih bandel. Gue belum bangun dari tidur, Aduh. kesiangan. Saat itu program acara itu pagi, gue inget sih. Dahsyat namanya. Di Kebon Jeruk waktu itu masih kita. Nah, gue bangun tidur, gue lihat, wah udah jam 11. Nah, gimana gue ngomong alasan apa kan gue mau ngomong Iya. apa bingung. Itu pada panik nyariin lu. Ujung-ujungnya gue suruh megang. Tapi ya itu dia, ya, di setiap kejadian, setiap ada ya trouble lah, asal ada hikmah di baliknya. Kalau itu saat itu mungkin lu nggak datang, gua nggak jadi kayak sekarang ini. Bisa jadi, bisa Iya. jadi, bisa jadi. Sekarang gua mau tanya, lu tuh dari RCTI waktu awal karir lu ya? Ya, Tahun berapa itu? gue masuk SCTI itu tahun 99. Sebagai Ya, bulan September. September 1999. Iya, Jadi apa waktu itu? jadi studio operator. Studio operator tuh kerjanya ngapain ya? Studio operator tuh dulu di SCTI itu mencakup dari CCU man, CCU man tuh kontrol kamera unit, Ya. VTR man, dulu masih pakai VTR, Iya. masih pakai kaset, sama asisten kamera. Asisten kamera itu artinya bukan asisten kamera aja sih, itu asisten seluruh divisi produksi support. Oh, Jadi semuanya. gua dulu di SCTI itu gua masuk pertama banget masuk September 99 itu dorong-dorong steger. Bisa bayangin kan, untuk bantuin orang lighting ngeset lampu. Dulu tuh lampu tuh bukan yang zaman sekarang steger apa itunya riggingnya bisa turun. nah. Dulu enggak kan, pakai steger dia naik ke beton. Gua udah pakai meja celana bahan, tau kan tuh kalau orang kita mau kerja pertama Kerja kan, kantoran ya? iya lu wis gue bilang kayak orang kantor. Kerjaan kuli. Ternyata kerjaan kuli dorong-dorong. Tapi Iya, iya, bagus, ilmu gue banyak. Jadi gue dapet, oh nih cara ngeset lampu begini. Terus instalasi audio, dulu audio man dibantuin sama studio operator. Wih, mantep ya. STU. Nah, tambah lagi asisten kamera bukan hanya di dalam studio tapi di luar juga. Kalau dalam studio, gue pertama kali kerja tuh gue inget asisten kameramennya itu Yulisan. Yulisa Acara Riri warna- Hena. Iya, Yulisa Riri Hena di Enhel. Acara warna-warni. Iya, Kalau iya, lo iya. tahu Pepe. Gue nggak tahu itu gue. Nah, itu acara warna-warni. Tahun umuran ya. Gue buta banget, gue bingung. Wah, gue sebagai asisten kameramen ngapain nih? Eh, Masa gue gulung kabel, terus gue pegang kayak gue main topeng monyet, ya kan? Iya, iya, Ngulur-ngulur iya, kabel gitu. Tapi gue nggak tahu ngumpetnya di mana. Akhirnya diajarin sama Yulisa. Kan, lu kerjain gini. Oh ya udah, gue juga tunggu nongkrong di balik backdrop. Gue lihat Enhel maju, gue ulur. Dia sini gue tarik. Kayak main layangan. Iya, kayak main layangan. Akhirnya dalam hati gue, ini gue kayak topeng monyet nih, monyetnya lagi jalan-jalan. Gue banyak belajar. Gue belajar, gue gali terus. Gue jadi asisten kamera itu kira-kira ada kali hampir setahun lebih. Setahun lebih. Belum dipercaya pegang VTR. Oh, belum itu. Belum. Oh, iya iya. Karena ada jenjang karir. Itu bicara jenjang karir, ada stepnya. Iya iya iya. Nah, barengan gue tuh ada 3 dulu. Pertama almarhum Boy. Udah almarhum. Boy siapa tuh banyak? Boy namanya Yuli Satria. Oh, Yuli Satria, almarhum. Barengan sama gue tuh sama Sunarto Mentek. Oh, iya Nah, bentar. Narto tuh Mentek, makanya sampai sekarang Sule masih CS. Karena satu listing. Barengan. Iya iya, satu liting. Iya, satu listing tuh jadi tapi dia duluan yang pertama megang VTR. Oh, iya Dia iya. nggak pernah asisten kamera, gue yang asisten kamera. Ada yang khusus mungkin ya. Ya, Di STO itu head tuh siapa? Ingat tuh? Pak Tafsir. Tafsirudin. Tafsirudin. Oke, Pak Tafsir. Gua kenal itu orang. Ih, tapi itu tau baik dia. Kan? Iya. Baik tapi keras. Baik. Keras kepala. Apalagi kayak lu soalnya. Gak habis banget orangnya bener. Gue megang VTR karena accident juga judulnya. Ah, gimana tuh? Nah, accident nih. Pada saat lagi
hari sebelumnya itu yang megang Sunarto. Iya, Mentek. Dia salah ngeplay materi yang udah di play lagi. Iya. Ada itu sebuah kesalahan. Akhirnya gue disuruh bantuin, coba lu aja yang pegang Len gitu. Kesuksesan dibalik kesalahan orang, kayak gue alamin. Itu Unik-unik. Habis itu perjalanan lo jadi switcherman tuh gimana? ada penawaran switcherman karena switcherman buka lowongan istilahnya. Nah kebetulan gue satu tim basket di SCTI sama chipnya switcherman Rajib. Oh ya udah Rajib. Nah udah Rajib Ya, itu betul. sampai nawarin akhirnya ke gue langsung. Nggak lama kemudian gue dipanggil sama Tafsir. Gue wah kenapa nih? Salah nggak gue kan? Gue pikir gitu. Taunya masalah itu, masalah switcherman. Iya. Ya, dengan berat hati Pak Tafsir ya melepas gue. Habis itu gue masuk jadi switcherman. Setelah gue turun, udah jelas. Gue di bawahnya udah Rajib. Terus lu yang ngajarin lu switcherman tuh siapa? Gue ngeliat dulu, gue ngeliat senior gue yang udah duluan seperti Mas Jaran sama Doni saat itu. Doni Chandra. Terus saat itu juga ada Weni sama Agung Rusmana. Agung Rusmana, oh ini switcherman dulu ya, Agung Rusmana switcherman iya. ya. Tapi akhirnya gue ngulik sendiri. Dari situ kita tahu ini alat apa aja sih fungsinya, ini apa sih kalau gue pencet ini jadi apa, ini apa. Kalau kita nggak meneliti, kasarnya meneliti, kita nggak akan tahu. Ilmu so tau ya. Ilmu sotoy. Iya benar, gue selama ini belajar ilmu sotoy dari dia. Kata dia, lu coba cari-cari aja, ntar kalau rusak ada anak teknik, dibilang gitu. Yang penting lu tahu, soalnya siapa juga yang mau ngajarin lu ya nggak? Lu cara lu biar lu tahu sendiri, lu cari sendiri ilmu sotoy. Ini penyetusnya ilmu sotoy. Tapi itu nggak ada sekolahannya soalnya switcher. Iya. Nggak ada. Lu mau tadi kuliah di mana? Soalnya banyak juga yang nggak tahu profesi kita. Soalnya gue liat di komen-komen gue tuh kebanyakan ngira video-video gue yang di Kontorom itu gue tuh sebagai lighting switcher. Padahal kita tuh video mixer spesialis, vision mixer ya. Switcher. Banyak banget yang kenal video kita emang jarang ya. Nggak semua TV ada ya? Nggak semua. Kalau di Indonesia itu nggak semua. Karena switcherman itu atau vision mixer itu kiblatnya dari Amerika sama Inggris. Oh, mereka masih Inggris ya. Kalau Amerika switcherman, kalau Inggris vision mixer. Oh iya. Nah, sementara di Indonesia ini kebanyakan mereka kiblatnya di Hong Kong, TV Cina. Mereka Cina sama Korea nggak ada, mencet sendiri program director. Program besar pertama lu apa sebagai switcherman? Itu wording lah. Wording apa tuh ingat? FFI. FFI. Iya, FFI. Festival Film Indonesia. Iya, Festival Film Indonesia. Tambahin pakai efek-efek tai. Efek Bahasanya efek tai. Itu karena kenapa efek tai? Karena nyebelin bikinnya. Jadi kita gini, tai nih, efek bikin susah, bikin sebel. Jadi ada efek tai aja lah. Lo kalau ngeliat dulu di TV ada window gerak-gerak atau efek color BW, itu kita nyebut efek tai. Karena bikin kita ngomong tai ini efeknya mah. Lo berapa lama di RCTI? Gue di RCTI 99 sampai 2018. Kalau itu secara kerja overall. Tapi kalau secara jadi switcherman dari 2005 lah, taruhlah 2004 sampai 2018. Sama juga ya. 14 tahun. Program yang paling besar yang pernah lu kerjain di RCTI, yang paling berkesan dan paling besar menurut lu? Acara ulang tahun. Yang tadi RCTI, yang kapan tuh, yang gimana? Yang Borobudur? enggak. Oh, bukan. Belum. Oh, belum. Ikut. Yang terakhir aja yang sama orang bule. Orang Direkturnya bule? orang bule. Oh, dia orang bule. Iya, dia pernah kerja sama orang bule nih, sering banget. Gue udah 2 kali. Ya 2 kali dah di RCTI. Direkturnya orang bule. Pertama tuh gue ngalamin tuh 2007 atau 2006 Asian Idol. Asian Idol. Itu tapping. Ya, direkturnya dari Australia. Dia bawa asisten direktur. Dan gue jadi switcherman-nya. Nah itu ada kejadian lucu saat lagi pas result show-nya, pas tapping kan kita alat nyewa dari Indomedia, pakai apa sih namanya mereknya gue lupa. Itu tiba-tiba alatnya ngeblek sup gitu. Itu program apa semuanya? Semua di BGM. Oh, BGM dong. Terus direktur, why. Oh, gue dengan polosnya bahasa Inggris gue kan bagus kan. Jadi gue bilang, I'm sorry, fade to black on sendirian. Pas lagi show-nya udah jalan, Jimmy Jeep, kok twist.
Semuanya bingung, apaan? Kameramennya juga bingung. Twist. Apa sih twist? Ternyata Jimmy Jeep tuh bisa Dutch. Kalau Oh, bahasa Dutch. itunya das. Jadi swing gini. Ternyata kalau bahasa dia twist. Terus mundur lagi sebelum mulai, gua kan datang H-4. H-4 tuh director juga udah ada tuh. Bro, ketemu. Where's the venue? Where's the venue? Setnya belum ada. Masih rata. Lu bisa bayangin masih rata. Oh, oke. Tomorrow mungkin besok datang. Masih rata juga, cuma rumbai-rumbainya doang. H-2 udah mulai ada setnya dikit. Wih, terus tuh director Rosal itu bilang, Indonesia good, amazing gitu. Itu H-1 udah naik semuanya, udah bagus, udah jadi. Masih ada yang ketok-ketok walaupun amazing, sampai di amazing terus tuh orang. Itu director santai. Karena dia bawa asisten director. Asisten directornya ibu-ibu. Badan gede. Besar lah, semuanya besar. Terus dia ngasih tahu 10 second, kayak kan dia ada treatment di mana si penyanyi India itu mau sliding ke bawah, ke depan, ke catwalknya. 10 second to slide. And 5, 4, 3, 2, 1, sling, bener. Jadi kameranya udah siap. Tuh kameranya. Terus lagi nyanyi-nyanyi, di belakangnya dancernya ada kayak ini kan Indonesia. Toraja lompat batu. 10 second to jumping. And 5, 4, 3, 2, 1, boom, bener lompat. Yo, gila nih asisten director. Call shotnya banyak apa gua nggak Tepat tahu. banget ya. Tepat semuanya. The power of GR tuh namanya. Itu. Lu awal masuk Antv itu kapan? Gua masuk Antv November 2018. 2018. Yo, baru. Divisinya bukan switcherman tapi. Bukan, Vision Vision mixer spesialis. Mixer spesialis. Namanya jabatannya bukan switcherman. Switcherman. Karena dia ngamu kiblat ke Amerika, Hebatnya ke Inggris. Tapi setelah gue punya divisi itu, punya turunan, punya anak didik, bukan anak buah ya, anak buah. Kenapa anak didik gue namanya switcherman? Nah itu dia, divisi dia sama divisi gue beda namanya. Beda, tapi satu garis. Nah kebetulan ya lu juga salah satu yang gue didik sempet setelah accident, akhirnya gue kan. Iya didik lo. Banyak ilmu yang gue dapat dari dia. Gue harus turunin, tapi cuma kata kuncinya sih tetap gue pegang. Itu dia gue juga dapat dari dia. Lu kalau ngasih ilmu ke orang tuh, lu kasih semuanya tapi lu harus megang satu kunci, lu punya kuncian. Jangan sampai orang tuh ngelihat lu sama orang yang lu ajarin tuh sama. Lu harus punya nilai lebih. Betul nggak? Betul. Gue pernah ngalamin bukan masalah gaji ya, bukan. Gue ngilangin motor temen sebelum gue kerja live konser musik. Siapa sebut namanya? Motor temen gue itu Julfikar. Audio Salam. Julfikar Salam. Iya. Motor bininya lagi. Anjir. Gue pinjem motornya. Gue main ke tempat itulah tempat temen gue. Iya. Bisnis saya pas gue mau balik ke kantor, motornya is gone. Kuncinya ada di gua, STNK ada di gua. Selama gua kerja tuh, otak gua mikir, aduh gua ganti gua gantinya apa. Mikirin itu terus. Akhirnya sampai tek 5. Gua lama, 5 baru pencet. Jadi ada delay-nya jauh. Pas udah selesai sampai ada Acai bilang, makasih Lan ya, walaupun itu bukan lu yang kerja. Begitu. Ngawang pikirannya. Iya. Terus gue nanya lagi, kegagalan terbesar selama lagi di switcherman, lu pernah ngerasa gagal nggak? Kalau bicara gagal, belum sampai gagal, cuma salah banyak, pernah. Yang penting nggak depresi ya. Iya, cuma salah aja pernah, sering. Dalam satu lagu misalnya salah pencet, itu pernah. Itu salah satu kebanggaan switcherman RCTI ini dan Antv sekarang. Waktu gue mau keluar aja dari RCTI, itu ditahan sama Suriti. karena masih banyak undakan. Udah ditahan sama Yono, Cang Yono. Muktiyono Muksin. Gue sempat nyinggung juga tuh di video gue sebelumnya. Iya, Yono Muksin tuh dia atasan gua di RCTI dulu. Head. Dia bilang, "Lu kenapa pindah?" Ya, karena gua mau perubahan salary nih. Ya udah lu, kita ngadep dulu ke GM. Ngadep deh. Untung Pranoto. Iya, Untung Pranoto. Nego, udah lu mau emang dikasih berapa sama Antv? 12 sekian. Dia jangan segitu deh, dia gitu kan. Ya jangan segitu, berat kan kalau sekiannya itu nggak sekian. Iya. Gitu. Gue waktu resign juga ngalamin hal sama kayak dia. Gue sempat dipanggil untuk ketemu Pak Untung Pranoto. Cuman kebetulan saat itu Pak Untung juga resign di bulan yang sama gue. Jadi gue nggak sempat ketemu sama dia. Ya resign gue mulus sih dia.
orang yang menurut lu berperan penting dalam karir lu selama lu kerja di TV? Selain keluarga ya, maksudnya di lingkungan kerja lu. Sebut satu orang. Kalau gue bilang Pak Tafsir lah. Pak Tafsir. Iya, karena dia yang memacu gue untuk lu kerja harus bisa lebih bagus, selalu pertahankan kualitas. Itu kata-kata yang memotivasi lu. Iya, karena gue pernah selama jadi STO penilaian tuh kita ngisi sendiri, habis itu serahin ke head to head nih. Iya. Oke lah, nih gue kasih ini semua, gue lancarin nih, gue kasih A semuanya. Tapi lu pertahanin, kalau perlu lu tingkatkan. Akhirnya gue tingkatkan ya gue jenjang karir tau. Salah nggak salah ya, salah juga sih tuh. Pindah ke Switzerland. Pindah ke Switzerland di saat gue habis diangkat karyawan tetap saat jadi STO. Iya. Yang angkat karyawan tetap itu karena penilaian dari chip kita. Berarti chip kita yang memperjuangkan kita untuk jadi karyawan tetap. Jadi tapi untungnya ada Bung, kan masih ada Bung Bung Kaso, Toto Nugroho, jadi mereka juga terpacu. Ino Adimawan sekarang dia terpacu. Sekarang dia supervisor di TI. Waktu lu pertama kali masuk RCTI gaji lu berapa? Boleh di-share ya? Gua masuk 99 bulan September itu gaji gua 150.000. 300. 300.000. Iya. 99. 3 bulan kemudian gua naik 150.000 jadi 450.000. Ya. Selama 1 tahun setengah. Cukup juga 150.000. Ya kan gua masih bujang. Iya 99 betul. Terus setahun kemudian naik 750.000. Gede-gede naiknya ya. Pada saat 750.000 tuh masih kontrak batin. Batin tuh kan. Jadi kalau zaman sekarang tuh ada apa sih namanya? Outsourcing. Perusahaan lain outsourcing. Outsourcing ya. Dulu kan nggak ada outsourcing. Jadi gua kontrak produksi. Yang dapat hanya bulanan tok. Sama THR. Uang kesehatan, asuransi nggak ada. Terus bonus nggak dapat. Jadi udah flat 750.000. Itu gue alami selama 1 tahun setengah lagi. Setahun setengah kemudian gue diangkat jadi kontrak HRD. Jelas tuh di gross gaji gue jadinya totalnya 1,4. 1,4. Iya, 1,5 lah. Lu masih STO, pindah switcher nggak ada perubahan. Iya. Gaji nggak naik. Gitu. Terus terakhir lu kerja di sini gaji lu berapa? Terakhir di SCT gue gaji gue 9 juta total. Tahun 2018. Ya. Dan tadinya gue berpikir, wah, gue kalau pindah, gue udah nyaman. Di SCT ini nyaman banget. Yang namanya kameramen udah friendly, audio man udah friendly, lighting man friendly. Lebih sering gue ketemu teman-teman itu daripada gue ketemu sama nyokap gue di rumah. Di situ gue berpikir, gue harus pindah apa enggak. Terus pasiennya itu nawarin, ini jadi switcherman nih kosong. Nah gue kalau jadi pionir gue mau ngebangun, ngebentuk dari fondasi nggak ada sampai ada. Tadi gue minta 2 kali lipat dari SCTI kan. 2 kali lipat deh 18 juta deh kita. Aduh. Berarti lu kirain sendiri ya gaji dia dan TV berarti sekitar antara 9 dan 18 juta. Nah, di tengah-tengah gue nggak dapet tuh 18 nggak dapet bener. Pokoknya tapi akhirnya ketemu deal ya deal win-win solusi. Pertengahan kayak gue awal masuk gue megang program banyak, wah bingung kan, gue sendirian nih. Gue minta sama Mas Daniel, nih kalau bisa ada satu lagi nih bantuin. HRD bilang kalau bisa dari internal aja, dari dalam berarti dong. Waduh, kalau dari dalam untuk gue tanyain si A, si B aja merasanya berat. Berarti sekarang di Antv ada 3 switcherman, Marcos Alang Ginangin, gue sama satu lagi Dadang Rosidin. Dadang Rosidin dari internal ya? Dari internal. Dari bagian ME. Dari ME. Oke nih terakhir nih, lu ada pesan-pesan kata mutiara atau hal-hal lain yang mau lu sampaikan nggak supaya memotivasi teman-teman nih? Banyak banget soalnya yang mau jadi broadcaster katanya. Kalau gue cuma satu quotes gue, kalau lu mengerjakan sesuatu, kerjakanlah dari hati dan dengan kesenangan, bukan kesedihan, bukan keterpaksaan, bukan dengan beban. Lakukanlah semua dengan happy. Next time gue bakal ngobrol lagi sama teman-teman kerabat kerja lainnya. Makanya lu tunggu aja. Untuk ada pertanyaan lu komen di bawah, nanti bakal dijawab sama gue atau Chief gue di komen. Silakan lu komen, silakan lu like, lu subscribe, jangan lupa
Sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Dwi, gue pamit. Ciao.